akhirih. Wakila lianal lisan zakir bikulli lughatin kana zakarahu lil mazkuril wahidi wa huwa Allah ta'ala wa kadzalikal qalbu bi khilafin nahwu al ainu wal ujunu fa innahu yata'adda qila li annal hajata ila sam'i wal basari aktsaru minal hajati ilal kalam wa inama syubbahul qalbu bil bahri li syaddihi amikihi wastimaihi. Makalah yang ke-15 dari bab kedua dari kitab Nasail Ibad, yaitu dikatakan an Abi Bakrin Siddiq radhiyallahu taala anhu fi qauli ta'ala. Dari Abu Bakar Siddiq pasal makalah yang ke-15 ini dari Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu fi qauli ta'ala, dari firman Allah Subhanahu wa taala. Ini perkataan Abu Bakar Siddiq diambil dari firman Allah Subhanahu wa taala, zaharul fasadu fil barri wal bahri. Itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala surat Ar-Rum surat 41 ayat 30 Zaharul fasadu bil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyuzikahum ya'sil ladzina amilu la'allahum yarji'un. Zaharul fasadu bima kasabat zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Tampak kerusakan di daratan dan di lautan. Jadi tampak kerusakan di daratan dan di lautan bima kasabat aydin nas, dengan sebab perbuatan daripada manusia. Kerusakan di darat dan di lautan dengan sebab tangan-tangan manusia, liuziqahu ba'dal ladzina amilu, untuk merasakan sebagian daripada perbuatan mereka, la'allahum yarji'un, agar supaya mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari firman Allah surat Ar-Rum ayat 30 ini, kerusakan fasadatil bahru, kerusakan zaharul fasadu fil barri wal bahri, kerusakan daripada di daratan di lautan. Qala Abu Bakar Siddiq, kata Abu Bakar Siddiq fi tafsir jalika, dalam tafsir yang demikian itu, al barru wal lisanu, yang dimaksud al barru al lisanu, al barru daratan, itu yang dimaksud ada lisan kita, wal bahru wal kalbu, dan lautan itu adalah hati. Jadi al baru laut, al baru daratan, lisan darat itu kan kelihatan, lisan kita, dan al bahru lautan itu ada al qalbu, hati. Lautan kan dalam nggak kelihatan, hati dia dalam nggak kelihatan. Jadi kata Abu Bakar Siddiq bahwasanya yang dimaksud al barru wa al lisan, yaitu lisan kita manusia, wal bahru lautan itu ada al qalbu, yaitu hati. Fa iza fasadal lisanu bin nasbi masalan bakat alhin nufusu, apabila rusak daripada lidah kita manusia ini, bakat alhin nufus, maka menangislah atasnya itu manusia ay al akhsasu min bani Adam, manusia daripada turunan cucu Nabi Adam. Kalau mulut ini tidak dijaga, mulut ini rusak, mulut ini berbicara sembarangan aja, mulut ini menyakiti orang, maka orang yang tersakiti itu bisa menangis, bisa sedih, bisa tersinggung. Gitu
Jadi ya gimana ya al-barru dikatakan lisan ya, jadi dikatakan ya kalau lisan itu rusak ya maka ya orang banyak yang tersinggung, yang sedih, yang menangis ya karena pembicaraannya, karena ucapannya itu ya. Wa iza fasadal qalbu birriya wal hasud ya, apabila rusaknya hati ya, rusak hati birriya dengan ria ya, dengan takabur, dengan sombong ya, dengan ghibah, bakat alaihil malaikatu, maka para malaikat itu merasa sedih ya, menyayangkan ya daripada hati orang yang rusak itu ya, menyayangkannya ya. Bila dikatakan ya al hikmatu fi annal lisan wahidun tanbihul lil abdi ya, hikmahnya ya rahasianya bahwa sesungguh lisan ya, mulut kita ini wahidun, hanya satu ya ucapan yang keluar ya, tanbihun lil abdi sebagai peringatan bagi seorang hamba annahu la yambaghi ayatakallama illa bil khair, maka tidak sepatutnya seorang itu berbicara kecuali berbicara yang baik, yang keluar dari mulutnya itu adalah yang baik ya. Jadi ya hanya satu yang keluar dari mulut itu, keluarkanlah pembicaraan kita pembicaraan yang baik ya, pembicaraan yang baik ya. Ya wakila li'anna lisan az-zakiru bi kulli ragatin kana zakarahu lil mazkur al wahid wa huwa Allah taala. Dan dikatakan sesungguhnya lidah itu ya az-zakiru ya, yang berzikir, yang mengucapkan bi kulli ragatin, pada setiap bahasa itu ya dia berzikir, yaitu hanya satu, tujuannya hanya satu, yaitu huwallahu ta'ala, hanya Allah subhanahu wa ta'ala ya. Jadi lisan kita ini ya hanya satu, tujuan kita mengucapkan, mengeluarkan kata-kata, yaitu hanya untuk berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita harus jaga ya lisan kita, mulut kita daripada perbuatan, ucapan yang tidak baik. Kalau keluar ucapan yang tidak baik, menjadi orang tersinggung ya, orang ya, sehingga orang menjadi ya orang yang menjadi sedih karena ucapan itu ya, maka itu harus kita jaga ya daripada yang demikian itu ya, gitu ya. Jadi kita hanya satu, menggunakan mulut kita dengan ucapan-ucapan yang baik, yaitu hendaklah kita ucapkan, kita berzikir hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzalikal qalbu, demikian pula hati ya, demikian pula hati yang harus kita hanya satu, yaitu hanya mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jauhkan hati kita daripada riya ya, daripada takabur ya, daripada sum'ah. Harus kita jauhkan hati kita ini daripada penyakit hati ya. Tujuan hati kita ini hanya satu, yaitu kita berzikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bihilafil nahwil ain ya, berbeda dengan ain mata, wala uzun telinga, fa innahu yata'addadu, kalau ya daripada mata kita, telinga kita itu banyak ya, banyak. Kalau mata kita banyak melihat ya, macam-macam yang dilihat gitu ya, macam-macam yang dilihat. Tapi kalau hati, hendaklah hanya kita berzikir ya, jangan hati kita gunakan dengan hal-hal yang lain-lain, dengan yang kesombongan, dengan ria ya itu. Tapi hati dan mulut kita hanya satu, yaitu untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalau mata, telinga ya, itu ya banyak yang bisa dia lakukannya ya. Wa innama ya qila li anal hajati ila sam'i wal basari aktsaru minal hajati ilal kalam ya, karena kebutuhan daripada pendengaran, penglihatan itu lebih banyak daripada ya ucapan daripada lidah kita. Wa inna shibahul qalbu
ya bil bahri li syaddati amihi wastimahi. Adapun hati itu diumpamakan ya disamakan dengan lautan karena hati itu adalah begitu dalamnya dan begitu luasnya hati itu ya. Maka itu dikatakan ya bahwasanya dalamnya lautan ya dapat diketahui, dalamnya lautan dapat diketahui, tapi dalamnya hati siapa yang tahu? Ya, kalau lautan sedalam apapun bisa orang ukur, tapi kalau hati nggak ada seorang pun yang tahu, nggak ada yang tahu dia dalamnya siapa tuh hati itu ya. Maka itu ya kita hendaklah ya memanfaatkan daripada lisan kita ini sebaik-baiknya ya. Jangan kita berbicara ya sembarangan ya, jangan kita keluarkan ucapan-ucapan dengan sembarangan ya, karena kalau kita menyakitkan orang, orang bisa menjadi sedih, orang bisa menjadi menangis ya, dengan orang bisa jadi tersinggung ya. Dan samping itu ya apa saja yang kita ucapkan itu semuanya dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Apa aja yang kita ucapkan itu dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Keluarnya banyak dari mulut kita atau sedikit itu semua dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nggak ada satu huruf pun yang keluar dari mulut kita yang nggak dicatat ya. Nggak ada satu huruf pun yang keluar dari mulut kita yang ya bebas dari catatan malaikat, nggak ada. Semua dicatat ya. Ucapan yang sedikit, yang banyak, yang baik, yang tidak baik, itu semua dicatat oleh Allah SWT, oleh malaikat Raqib dan Atid. Sebagaimana Allah jelaskan dalam Al-Quran ya, ma yalfazu min qaulin illa ladaihi raqibun atid ya. Mayal pas sudah ada satu lapas pun, tidak ada satu ucapan pun yang keluar dari mulut kita illa ladaihi raqibun atidun, kecuali dicatat oleh malaikat raqib dan atid ya, oleh malaikat raqib dan atid ya gitu ya. Jadi kita jaga mulut kita ya, daripada mencaci orang, mencela orang ya. Kita harus jaga ya. Kalau kita mencaci orang ya, orang jadi singgung ya, orang menjadi sedih ya, bisa orang menjadi menangis ya. Nah, jadi kita jaga ya mulut kita itu ya. Begitu juga hati kita ya, harus kita jaga, jangan kita rusak hati kita ya. Dimana di hati kita ini ya harus kita jaga dengan sebaik-baiknya ya, dengan sebaik-baiknya ya itu. Kalau hati kita bersih maka akan bersih, akan sehat jasmani kita, rohani kita. Tapi kalau hati kita sakit ya, ada sakit penyakit ya, riya kayak penyakit sombong kayak ya, penyakit daripada sum'ah, maka kalau hati kita ada penyakitnya maka jasmani kita juga sakit ya. Jadi kalau rohani kita ada penyakitnya, jasmani kita juga sakit ya. Dimana Rasulullah SAW jelaskan inna fil jasadi mudghah fa iza sholahat sholahal jasadu kulluh wa iza fasadat fasasadil jasadu kulluh ya. Rasul katakan inna fil jasadi mudghah, di dalam diri kita nih, dalam diri kita ini mudghah ada segumpal darah ya, segumpal darah gini ya, kepelan kita. Bisa sholahal jasadu kullu, kalau ini segumpal darah ini baik ya, sehat ya, sholahal jasadu kullu, maka badan kita akan menjadi sehat. Wa iza fasadatil jasadu ya, fasadil jasadu kullu, kalau hati ya, darah yang segumpal darah di hati kita ini rusak, sakit, maka badan kita semua juga akan menjadi sakit. Ala fahiyal kalbu, kata Rasulullah, perhatikanlah, sesungguhnya itu segumpal darah itu adalah al-qalbu, hati ya. Jadi kalau hatinya bersih ya, sehat, badan juga menjadi sehat.
Kalau hatinya sakit, badan juga menjadi sakit. Itu ya. Kalau orang punya hatinya ramah, baik sama orang, ya, nggak ada rasa hasud, nggak ada iri, nggak ada dengki, pasti badannya sehat, ya, karena semua pikirannya juga bebas, ya, itu sehat badannya, ya. Tapi kalau hatinya sakit, ya, ada ya hasud, ada iri, ada dengki di hatinya, maka badannya juga akan menjadi sakit. Ya, coba aja pikir kalau iri aja sama orang. Ya, tetangganya beli TV dia iri, pengen beli juga. Dipikirin aja. Jadi sakit ya? Sakit. Ya, jadi sakit. Badannya jadi sakit tuh. Ya, lama-lama apa? Banyakan pikiran jadi apa? Ya, sakit jantung lah, ya, macam-macam penyakit, ya, akan timbul itu, ya. Nah, maka Rasul kata ingatkan kalau badan, ya, di mana hati kita, jantung kita sehat, ya, hati kita sehat, maka badan kita akan sehat. Tapi kalau hati kita sakit, maka badan kita juga akan menjadi sakit, ya, akan menjadi sakit, ya. Maka bersihkan hati kita dari berbagai macam penyakit, ya, daripada segala macam penyakit, bersihkan, ya. Dari hati itulah, ya, hati bersih maka mulut juga akan bersih, ya, lisannya juga akan bersih. Kalau hati bersih, ya, lisannya akan bersih, ya. Rasulullah SAW bersabda, ruwiya Ahmad fi musnadihi ana Anas bin Malik radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbuh la yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanuhu rawahu Tabrani, akhrajat Tabrani. Hadis dari Ahmad, ya, dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda Rasulullah sallam, la yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbuh. Tidak akan lurus iman seseorang itu sehingga hatinya lurus. Seorang tidak akan, ya, punya iman itu lurus, benar, ya, sehingga hatinya lurus. Kalau hatinya bersih, ya, benar, ya, nah, maka imannya itu juga akan lurus, ya. Nah, karena apa? Karena segala sesuatu itu akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba kalau hatinya nggak lurus, nggak bersih hatinya, ya sombong, ya, ya, sombong. Nah, sombong itu adalah suatu sifat yang tidak boleh, karena yang sifat sombong itu hanya Allah. Kita nggak boleh sombong, ya. Kalau orang sombong itu merasa besar, merasa tinggi, ya, maka itu imannya dia tidak sempurna, ya, karena dia merasa tinggi, ya, merasa hebat, ya. Nah, iman seorang itu tidak akan, ya, sempurna, tidak akan, ya, lurus, ya. Nabi katakan la yastaqimu imanu abdin, tidak akan lurus iman seseorang itu hatta yastaqima qalbuhu, sehingga hatinya lurus, ya. Kalau hatinya sudah lurus karena Allah SWT, selalu berzikir kepada Allah SWT, maka keimanannya akan semakin kuat, semakin lurus, semakin mantap, ya. Kalau hatinya enggak lurus, hatinya banyak penyakitnya, ya, maka dia imannya tidak akan lurus. Wala yastaqimu qalbuhu hatta yastaqimu lisanu, ya, tidak akan lurus hatinya sehingga mulutnya, lisannya pun akan lurus. Kalau hatinya bersih, ya, lurus, maka ucapan-ucapan yang keluar dari lisannya itu akan bersih dan lurus, ya, semua karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Jadi kalau hatinya, ya, jauh daripada penyakit hati, maka yang keluar dari mulutnya itu bersih, ya,
bersih ya, lurus yang keluar dari mulutnya itu. Ya, maka Nabi katakan tidak akan lurus iman seseorang sehingga hatinya bersih, dan tidak akan lurus hatinya sehingga lisannya juga lurus ya. Jadi semua bersumber dari keimanan seseorang ya. Apa yang keluar dari mulutnya, apa yang diomongin dari mulutnya, itu semuanya bersumber dari iman seseorang. Kalau dia mempunyai keimanan yang lurus, keimanan yang kuat, maka keluar dari mulutnya itu adalah bersih, tidak bohong, ya, tidak dusta, ya, tidak takabur, ya, tidak sombong. Itu akan keluar dari mulut-mulutnya, itu keluar kata-kata yang baik, yang enak, yang bersih, karena berdasarkan dari keimanan yang berada di hatinya. Ya, jadi ya kita hendaklah ya menjaga hati kita sehingga apa yang keluar dari mulut kita pun itu akan menjadi baik, akan menjadi bersih, ya, akan menjadi bersih ya. Karena semua apa yang keluar dari mulut kita itu bagaimana hati. Ya, yang keluar dari mulut kita bagaimana hati kita, hati seseorang itu. Ya, nah itu ya. Jadi katakan ya bahwasanya ya hendaklah kita perhatikan hati kita sehingga apa yang keluar dari mulut kita itu akan menjadikan suatu ya kata-kata yang selalu yang baik. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal abda yatakallama bil kalimati min ridwanillahi wa may yalqilaha balan yarfa'ullahu biha darajat. Ya, sesungguhnya seseorang berbicara dengan kalimat dan ucapan-ucapan yang diredoi oleh Allah Subhanahu wa taala ya, dengan penuh kesadaran yarfa'ullah ma'allah, maka Allah akan angkat dia beberapa derajat ya. Orang yang berbicara ya karena Allah SWT, mencari keridhaan Allah SWT, akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Tetapi sebaliknya, innal abda yatakallam bil kalimati min sakhatillah la yalqilaha lanun yahwi biha fi jahannam. Ya, sebaliknya seorang hamba yang berbicara dengan kalimat-kalimat yang Allah menjadi murka, maka dia akan dimasukkan ke dalam api neraka ya, akan dalam api neraka ya. Nah inilah ya dimana hati dan lisan mempunyai suatu kaitan yang begitu kuat ya. Lisannya akan baik kalau hatinya baik, lisannya akan keluar kata-kata yang baik kalau hatinya baik ya. Hati dan lisan ya itu adalah kaitan yang sangat kuat ya. Kita bisa lihat orang yang lagi marah-marah ya, kita tahu hatinya lagi pegel ya, hatinya lagi susah, hatinya lagi nyewet ya, maka keluar dari mulutnya tuh ya kata-kata ya, yang mana keluar semuanya itu kata-kata yang tidak baik karena hatinya lagi kesel hatinya lagi nggak baik ya gitu ya. Kemudian ya, adapun adab kita berbicara ya, al-kalamul Islam, adapun katsiratun ya, banyak adab-adab ya yang harus kita jaga ya, adab-adab yang harus kita jaga dalam bicara ya menurut syariat Islam ya. Itu ya, adab-adabnya kita ya. Pertama ya Rasul muslim ala itakallama bima fihi naf'un ya, hendaklah kita selalu berusaha kalau berbicara, bicaralah yang bermanfaat ya, berbicara yang bermanfaat, jangan berbicara yang enggak ada manfaatnya, yang enggak ada gunanya ya. Nah, bicara yang keluarkan dari mulut kita yang bermanfaat, yang ada gunanya ya. Apa yang paling afdal yang keluar dari mulut kita adalah zikir ya, zikir ya.
Kemudian juga ya, selain zikir ya baca Al-Quran, ya kita berzikir, baca Al-Quran, kita berbicara dengan silaturahmi, dengan kata-kata yang baik, kata-kata yang enak, ya kata-kata yang bermanfaat. Jangan ngobrol keluar mulutnya cuma banyolan-banyolan doang. Nah itu enggak bermanfaat. Ya kita ngomong dari sore sampai pagi, nggak ada manfaatnya, ya nggak ada manfaatnya, ya itu ya kita harus ada yang bermanfaat, ya jadi gitu ya, jadi kan harus ya yang bermanfaat, ya. Yang kedua adalah adab kita berbicara, adamul iksar minal kalamil mubah, ya yaitu ya jauhkan daripada banyak berbicara yang mubah, ya jauhkan, jangan banyak berbicara yang mubah aja jangan. Ya ngobrol sampai tengah malam, nggak ada sih yang diomongin, ya sekitar ya paling ngomong soal ini soal itu, ya yang mubah, ya itu ya kurangi bicara yang mubah, sampai lagi yang haram, ya sampai lagi yang tidak boleh, yang haram, ya bicaranya haram apa? Ceritain orang. Udah enak ya, jadi orang paling enak. Udah cerita orang seorang nyamber yang lain dah, ya cerita orang, ya berbohong, ya gibah, ya itu ya ada gimana ucapan-ucapan itu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Omongan yang mubah aja itu kita jangan terlalu banyak, ya seperlunya aja, ya sampai lagi yang haram harus kita jauhkan, gitu ya. Ya annahu qad yajru ilal muharrami al makruh, ya daripada yang haram yang makruh, ya kita harus menjauhkan, ya gitu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Tirmizi an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari Imam Tirmizi dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taksirul kalam, ya bi ghairi zikrillah, ya la taksirul kalam bi zikrillah, janganlah kau banyak berbicara selain pada zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa inna kasratal kalam, ya bi ghairi zikrillah ta'ala qaswatul qalbi, karena banyak berbicara ya selain daripada zikir kepada Allah SWT itu qaswatul qalbi, hati menjadi keras. Kalau sering ngobrol nggak ada gunanya, itu hati akan menjadi keras. Demennya ngobrol aja, diajak zikir rajentaran, kantuk dah. Jadi hati jadi keras, sudah malas mau ajak zikir, segan ajak Quran, udah mau capek aja, ya capek aja Quran, ya baru 2 baris sudah capek, ngantuk udah tuh, ya kalau hati yang keras gitu. Tapi kalau orang yang hatinya memang betul-betul ya dibimbingan oleh Allah sampai 1 juz juga belum capek, ya kita bisa rasain dah, kita lagi ya ngaji Quran lagi enak ini tuh bacanya lama nggak capek. Tapi kalau ada pikiran kita yang ruwet ya udah 2 baris ya udah capek udah, ya maka itu Al-Quran lain dengan bacaan-bacaan yang lain. Bagaimana hati kita, ya bagaimana kita hati kita, ya maka dikatakan ya jauhkan daripada bicaraan-bicaraan yang tidak manfaat, karena ya anak kasratul kalam bighairi zikrillah kaswatul lil qulub, ya bicaraan yang nggak ada gunanya itu akan membuat hati yang keras, ya wa inna abadan nas minallahi alqalbil qasih, ya karena manusia yang jauh dari Allah itu adalah alqalbil qasih, hati yang keras, ya kalau hati yang keras malas, ya mau sembahyang males, mau ngaji males, mau zikir males, udah banyak capek aja, ya maunya ngobrol aja. Kalau ngaji ngantuk, ya tapi kalau ngobrol kuat jam 1, ya
Tapi kalau ngaji udah mau ngantuk aja Ustaz. Itu ya, ini jauh ya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jauh dari Allah. Ya. Wa qala Umar radhiyallahu man kasara kalamuhu kasara khata'uhu. Ya, siapa yang banyak berbicara itu banyak kesalahannya. Ya, kalau banyak ngomong udah pasti itu banyak ya kata-kata yang selalu salah. Ya, itu banyak ngomong salah. Ya. Wa man kasara sakatuhu kasara junubuhu. Kalau yang banyak kesalahannya berarti banyak dosanya. Ya. Wa man kasara junubuhu kanat nar aula bihi. Siapa yang banyak dosanya maka neraka lebih pantas baginya. Ya, itu ya. Jadi ya, mana adab kita bicara ya. Tadi yang pertama bicara yang bermanfaat ya. Yang kedua adalah hindari daripada banyak berbicara ya. Berbicara yang mubah ya. Yang haram harus dijauhkan. Ya. Kemudian ya yang selanjutnya adab kita berbicara wujubul kalam indal hajati ilaih. Kita wajib berbicara kalau memang ada kebutuhan, ada hajat ya kita berbicara ya gitu. Khosatan li bayanil haqqi ya, khususnya untuk memberikan penjelasan yang hak ya. Wal amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar ya, memerintahkan yang baik dan mencegah daripada kemunkaran ya, mencegah daripada kemunkaran ya, meninggalkan tarkul maksiyah wal ismi, meninggalkan daripada perbuatan maksiat dan dosa ya. Nah ini ya, jadi kita di dalam mulut kita, lisan kita harus jaga betul-betul ya mulut kita, karena sekali lagi apa yang kita ucapkan, apa yang kita akan dari mulut kita ini ya akan dicatat oleh malaikat sekecil apapun ya, satu huruf pun itu akan dicatat oleh malaikat, akan nanti di yaumil kiamah diminta pertanggungan jawab oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Karena Rasulullah SAW bersabda bahwasanya man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut ya, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir falyakul khairan aw liyasmut, hendaklah dia bicara yang baik atau diam gitu ya, bicara yang baik atau diam gitu ya. Nah, itu kata Rasulullah, siapa yang percaya kepada Allah dan hari kiamat maka berbicaralah yang baik atau diam itu ya, karena di yaumil kiamah nanti apa yang kita ucapkan itu akan diminta pertanggungjawaban jawaban oleh Allah SWT. Maka itu lebih baik diam ya. Nah, kalau kita nggak bisa bicara yang baik, lebih baik diam, karena itu akan nanti ditanya oleh Allah SWT. Ya, inilah ya jamaah sekalian makalah yang ke-15. Kita harap menjaga hati kita dan lisan kita dari ucapan kata-kata yang tidak baik ya. Besok minggu depan tentang masalah ya makalah asadisa asyarah, makalah yang ke-16 tentang masalah hawa nafsu. Wah ya, hawa nafsu nih kita sulit ya mengendalikannya ya. Insya Allah besok ya tentang masalah hawa nafsu ya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Astaghfirullahaladzim bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amaka bimazidah ya rabbana kal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhil karimil azimi sultani
اللهم صل على سيدنا محمد تملأ خزائن الله نورا وتكون لنا وللمؤمنين فرجا وفرحا وسرورا وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك الله نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يستجاب له الله نسألك العفو والعافية والمعافاة دائما في الدين والدنيا والآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.